Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Kali ini kita akan membahas tentang parkir yang beretika. Jadi bagaimana pertama kita parkir dengan aman yang menjaga keamanan mobil kita selama ditinggal atau selama parkir. Jangan sampai mobil kita tersenggol mobil lain ketika parkir. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Bicara soal parkir, pertama-tama ketika kita akan parkir, pastikan bahwa kita memarkirkan kendaraan kita di tempat yang memang diperuntukkan untuk parkir. Kalaupun kita harus parkir di bahu jalan misalnya, pastikan bahwa memang di tempat itu diperbolehkan untuk parkir. Tidak misalnya di sisi jalan yang dekat dengan tikungan, sehingga kendaraan kita ada di posisi blind spot dan tidak terlihat dari kendaraan yang sedang melaju, atau juga posisi kendaraan kita tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar kita. Sebenarnya kalau kita memarkirkan kendaraan kita di lokasi yang membahayakan misalnya, memang tempat itu boleh parkir tapi kita memposisikan kendaraan kita terlalu ke tengah sehingga mengganggu arus lalu lintas, atau kalau kita memarkirkan kendaraan kita di posisi blind spot, misalnya di tikungan atau di balik tanjakan seperti itu, kita menempatkan kendaraan kita menjadi potensi bahaya bagi kendaraan lain. Dan dalam posisi seperti itu, resiko bahwa kendaraan kita akan atau bisa tertabrak oleh kendaraan lain akan semakin besar. Tentunya kita nggak mau kan kalau misalnya kita lagi parkir, terus kemudian tiba-tiba kendaraan kita disenggol atau ditabrak bahkan oleh kendaraan lain yang melaju di jalan tersebut. Kemudian harus diingat bahwa alasan seperti, saya cuma sebentar kok, cuma beli rokok kok di warung gitu. Itu bukan alasan, karena ketika kita menjadikan kendaraan kita menghambat arus lalu lintas atau misalnya membahayakan orang lain, itu resiko yang kita terima juga sama besarnya. Tentunya kita juga nggak mau kan kalau misalnya kendaraan kita kesenggol terus alasan dari yang nyenggol, cuma kesenggol dikit kok gitu. Pasti kita juga nggak mau terima dan kerugian terbesar salah satunya ada di kita sendiri. Itu tadi kalau kita parkir di bahu jalan. Lalu kalau kita parkir di tempat parkir, di mall misalnya atau di kantor, usahakan bahwa kita tidak memakan space yang berlebihan. Kalau misalnya ada garisnya lebih baik, karena tentunya sudah dibagi. Biasanya kalau di parkiran mall atau di parkiran perkantoran, itu kan sudah ada garis. Nah, kita tempatkan kendaraan kita jangan sampai memakan space terlalu banyak. Kalau misalnya ada patokan garisnya, pastikan bahwa kendaraan kita ada di tengah. Posisi kita ke garis yang sebelah kiri maupun yang ke sebelah kanan tidak terlalu mepet. Karena kalau kita mepet, otomatis space buat kendaraan sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita untuk parkir menjadi lebih sempit. Ya minimal misalnya dia buka pintu bisa nyenggol bodi kendaraan kita, bisa baret misalnya, atau lebih besar lagi ketika dia parkir mundur, mobil kita kesenggol karena terlalu sempit yang space yang kita berikan, akhirnya yang rugi kita karena bisa jadi yang nyenggol udah pergi entah kemana. Demikian juga posisi belakang, apalagi kalau tempat parkir kita tidak ada pembatasnya. Biasanya kan kalau standarnya ada pembatas sehingga kalau ban belakang kita udah kena berarti itu sudah aman gitu ya. Tapi ada beberapa tempat yang tidak memiliki pembatas itu, jadi pastikan juga. Kemudian ketika akan memasuki tempat parkir, pastikan bahwa area parkir tadi sudah benar-benar kosong. Kalau nggak kelihatan, misalnya dari spion udah nggak kelihatan, kita nengok juga nggak kelihatan, nggak usah ragu untuk turun, cek, pastikan aman. Karena bisa jadi dari spion kelihatan kosong, kita main mundur aja ternyata misalnya ada gerobak yang diparkir di situ atau ada benda lain yang ada benda-benda yang diletakkan di area parkir itu, atau bisa jadi ada lubang misalnya yang bisa membahayakan kendaraan kita. Jadi nggak usah ragu, kalau nggak kelihatan, nggak yakin, turun, lihat. Paling nggak akan butuh waktu sampai setengah menit. Itu jauh lebih cepat daripada membetulkan kendaraan Smart Drivers kalau misalnya menyenggol atau menabrak sesuatu yang sebelumnya nggak kelihatan. Satu lagi, kalau kita akan melakukan manuver parkir, misalnya mundur, buka kaca jendela
supaya kita bisa mendengarkan situasi sekeliling lebih jelas. Karena kalau kita tutup kaca jendelanya, kemampuan kita mendengar situasi di luar juga akan lebih buruk ya, dan juga nggak usah ragu untuk misalnya kita mau nengok keluar, ke kiri, ke kanan. Sekali lagi ini bukan kompetisi dan juga bukan ujian. Memang kadang-kadang orang yang bilang, wah ngapain harus nengok, kalau nengok kayak orang baru belajar. Nggak masalah, yang penting mobil kita aman. Karena sekali lagi tujuannya adalah kita parkir tanpa menyenggol apapun di sekitar kita. Daripada kita memaksakan biar kelihatan jago, nggak mau turun, nggak mau lihat kiri kanan, nggak mau ngeluarin melongok keluarkan kepala kita dari jendela, akibatnya malah menyenggol misalnya mobil lain, efeknya lebih panjang. Nah, kemudian juga kalau ada tukang parkir yang membantu kita, gitu misalnya. Tadi kita udah buka kaca jendela, salah satunya kita bisa mendengarkan bantuan dari dia. Tapi walaupun dia bantu, misalnya dia bilang terus kiri atau kanan, kendali sepenuhnya ada di diri kita. Yang megang setir adalah kita. Jadi kita juga harus yakin nih, ini saya perlu ke kiri atau ke kanan. Makanya mempelajari gerakan dari kendaraan itu penting. Kalau misalnya gerakan mundur, setir saya putar ke kanan, reaksi kendaraan akan begini. Kalau ke kiri, dia akan begini. Itu pentingnya kita mengenali kendaraan kita. Jadi walaupun ada tukang parkir yang membantu kita, ya kita juga harus evaluasi juga. Bener nggak nih yang dia suruh? Karena belum tentu kan tukang parkir yang membantu kita terus kiri kanan itu dia bisa nyupir mobil juga. Jadi walaupun si tukang parkir ini memang membantu kita untuk mengarahkan kendaraan kita, jangan cuma mendengarkan apa yang dia perintahkan atau dia katakan, tapi juga lihat kalau saya misalnya putar ke kiri, aman nggak? Seberapa banyak? Nah itu keputusannya ada di tangan kita sebagai pengemudi. Kalau smart drivers belum yakin, maju mundur beberapa kali untuk mempaskan posisi mobil kita juga nggak apa-apa. Nggak usah memaksakan untuk sekali langsung pas posisinya. Ya kalau memang smart drivers bisa melakukan itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa, maju mundur 2-3 kali, it's okay. Daripada kita maksa sekali, posisi kita terlalu mepet ke kiri atau ke kanan, dan akhirnya jadi membahayakan kendaraan kita. Berikutnya, belajar teknik parkir yang benar. Udah banyak panduan dan tutorialnya di YouTube misalnya. Itu ada banyak sekali teknik dan tutorial cara parkir yang benar. Walaupun udah mengemudi bertahun-tahun, bisa jadi selama ini kita nggak mendapatkan trik yang bukan yang benar, tapi ternyata ada cara yang lebih mudah untuk parkir. Apa-apa yang harus diperhatikan. Nah, itu banyak sekali tutorial-tutorial yang membahas soal parkir. Jadi selalu belajar, nggak ada salahnya iseng mungkin kita waktu senggang membuka-buka teknik parkir misalnya untuk memudahkan kita juga pada saat kita harus parkir. Yang terakhir, walaupun ini terakhir tapi ini sebenarnya dasar. Kenali kendaraan yang digunakan oleh smart drivers. Karena kalau kita mengenali kendaraan kita, tentunya kita tahu batasan-batasan dari kendaraan kita. Berapa ground clearance-nya, misalnya tingginya dari permukaan jalan, berapa jarak sumbu rodanya, artinya jarak dari ban depan ke ban belakang. Karena misalnya semakin panjang, tentunya butuh ruang yang lebih luas kalau kita mau melakukan manuver parkir. Berapa banyak nih beloknya, karena ada beberapa kendaraan yang kalau kita putar setirnya beloknya hanya sedikit, sehingga membutuhkan radius putar yang lebih besar. Nah, juga kenali ujung-ujung dari kendaraan kita nih, misalnya bempernya seberapa, atau misalnya mobil kita dipasangi tambahan bulbar misalnya, yang membuat dimensinya sedikit lebih panjang. Nah, ini tentunya akan membantu kalau kita benar-benar sudah mengenali mobil yang kita gunakan, bagaimana kita bermanuver juga akan lebih mudah, karena kita tahu, oh kalau segini dapat, berarti saya harus 2 kali, kalau segini misalnya terlalu mepet. Atau, oh ini tempat parkirnya nggak cukup kalau saya parkir di sana. Nah, jadi seperti itu. Termasuk juga tinggi kendaraan. Jangan sampai kita lupa mobil kita tinggi, pakai roof box atau pakai roof rack, terus masuk ke basement yang ada pembatasnya. Nah, ini juga bisa menjadi masalah. Jadi, walaupun ini yang terakhir, tapi
ini harus menjadi prioritas kita sebelum mengemudi, mengenali kendaraan kita. Oke, Smart Drivers, itu tadi pembahasan mengenai etika dan keselamatan ketika parkir. Ingat, potensi kita untuk menabrak dan ditabrak tidak hanya terjadi di jalan yang ramai, tapi bisa juga di lokasi yang kadang-kadang kita anggap sepele, misalnya parkir. Tetap waspada dan stay smart on the road.